Baik, semuanya duduk dulu yang rapi. Kita mau baca doa dulu. Ya. KM pimpin doa. Siapa yang nggak masuk hari ini? Kita absen dulu ya. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, minggu lalu kita belajar tentang cerpen. Cerpen yaitu prosa fiksi yang memuat suatu karangan atau cerita yang dipadatkan atau singkat ceritanya ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi selanjutnya yaitu teks prosedur. Siapa yang tahu teks prosedur itu apa? Gak ada yang tahu? Baik, Ibu jelaskan ya. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang memuat suatu tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, teks prosedur ini diklarifikasikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu untuk melakukan suatu aktivitas, yang kedua untuk menggunakan suatu alat atau benda dan sejenisnya, yang ketiga yaitu berisi kebiasaan atau sifat-sifat tertentu. Nah, untuk ciri dari teks prosedur ini yaitu berisikan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang berupa poin atau paragraf. Yang kedua yaitu menggunakan kalimat saran dan kalimat larangan. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang keempat yaitu berisi informasi yang bersifat objektif. Dan yang terakhir cirinya yaitu terdapat bilangan angka atau urutan yang merupakan langkah dari prosedur tersebut. Untuk kaidah kebahasaannya, teks prosedur menggunakan kata kerja perintah. Lalu yang kedua yaitu menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Yang ketiga yaitu menggunakan kalimat persuasif. Yang keempat yaitu menggunakan kalimat terperinci mengenai alat dan bahan yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu verba material dan tingkah laku. Kemudian untuk macam-macamnya, teks prosedur ini terbagi ke dalam 2 macam. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana, biasanya memuat 2-4 langkah. Dan yang kedua yaitu teks prosedur kompleks, biasanya memuat banyak langkah. Untuk strukturnya, teks prosedur memiliki 4 struktur. Yang pertama yaitu pengantar dan pembuka. Yang kedua ada material, yang ketiga ada langkah-langkah, dan yang terakhir yaitu simpulan. Nah, untuk contohnya, Ibu punya satu contoh teks prosedur, cara membuat layang-layang. Sebentar. Ibu bacakan ya, cara membuat layang-layang, dan bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu bambu tipis, kertas minyak, lem kertas, benang, pisau, dan gunting. Untuk cara membuatnya yaitu yang pertama, buatlah kerangka layangan dengan 2 buah bambu yang sudah disiapkan. Yang kedua yaitu letakkan bambu dengan menyilang dan seimbang antara panjang bagian kanan dan kirinya. Yang ketiga, ikat bambu tersebut menggunakan benang pada setiap bagiannya. Lalu guntinglah kertas minyak sesuai kerangka layang-layang dan tempelkan menggunakan lem kertas. Yang terakhir yaitu hiaslah layang-layang sesuai yang kamu inginkan. Untuk contohnya barusan Ibu bacakan, dan tugasnya kalian silakan membuat satu teks prosedur sederhana. Ya, teks prosedur sederhana. Tentang apa saja? Dikumpulkan hari ini ya. Baik, karena waktunya habis, kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan sebelum berakhir, Ibu membahas sedikit materi yang barusan Ibu sampaikan. Siapa yang tahu pengertian teks prosedur? Ya, teks prosedur yaitu tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, untuk ciri-cirinya siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, salah satunya yaitu menggunakan kalimat saran dan larangan. Untuk strukturnya ada yang tahu? Ada berapa struktur teks prosedur ini? Ada 4. Ya, yang pertama yaitu pengantar dan pembuka. Yang kedua ada material. Yang ketiga langkah-langkah. Dan terakhir simpulan. Nah, Ibu rasa cukup sekian pertemuan hari ini. Tugasnya jangan lupa dikumpulin ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.